Klik Kalau menurut subscribe. iman kekristenan, Klik Yesus adalah subscribe Tuhan. guys. Oke, Yesus adalah Klik Tuhan. follow dan ikuti. Sekarang yang mati di kayu salib itu Tuhan apa manusia? Tuhan. Tuhan. Berarti Tuhan pernah mati kalau dalam Kristen. Sekarang, pernah bangkit, pernah mati, jelas. Oke, Tuhan pernah mati di dalam Kristen. Ya, Sekarang di itu 1 keimanan. Timotius 6 nomor 16 tertulis, Allah yang bersemayam dalam terang yang terhampiri tidak mengalami maut, berarti tidak pernah mati. Nah, yang disinilah kemudian timbul pertanyaan. Menurut Musa dan Yesus, Tuhan itu tidak pernah mati karena memang manusia mati kalau memandang dia. Keluaran 33:20, 1 Timotius 6 nomor 16. Tetapi menurut Kristen, Tuhan itu mati setelah melihat manusia. Nah, ini bagaimana? Nah, kalau Anda tidak mengerti konteks itu, rasakan sendiri. Itu ya Coba. gimana lah. Itu akibat Ya, kebodohan rasakannya. Anda. Udah. Kebodohan. Ini Konteks sudah main itu, bodoh. konteks itu, ya jelas lah. Ya namanya nggak ngerti kan jelas. Kita pengen tahu maka Iya, dijelaskan. benar. Coba jelaskan. Makanya saya katakan tadi, derita kamu semua itu kalau nggak ngerti, biar saya jelaskan didengar. Sekarang saya tanya, yang menebus dosa Kristen ini Tuhan atau daging? Jawab. Tuhan atau daging Tuhan yang menebus dosa Kristen? Sebenarnya jawabannya harusnya panjang bang, lebar. Oh, Kalau panjang ya. singkat itu Dipersingkat Bang Suki agak supaya singkat pulsa ya. Soalnya Tuhan firman yang jadi manusia. Nah, firman-Nya itu kekal, firman-Nya itu setia dan taat, dia hidup. Nah, dia hidup lalu dibunuh, ya tetap hidup bang. Nah, firmannya dibunuh. Beda. Buset, kok firman dibunuh? Maksudnya Mana itu? kan jadi Itu yang tadi kamu kutip Yohanes 8 23 sampai 24. Tapi ini di Yohanes juga. Yohanes berapa ini? Yohanes 17. Nah, ini coba saya gedein dulu. Open cam-nya dulu. Ini ya. Yohanes 17:14, Yohanes 17:15, Yohanes 17:16. Coba Bang Suki. 17 dulu. 17 ya. Coba dibaca dari 14-nya. Kamu kan punya Bible 14 itu. ya. Ada. 14 sampai 16. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Nah, siapa itu mereka, Bang Suki? Siapa yang mereka bilang Yesus? Itu murid-muridnya. Nah, bukan dari dunia toh? Kira-kira siapa itu? Jadi bukan dari dunia, maksudnya begini Bang Al. Coba. Saat orang menerima dia dan hidup seperti yang diajarkan, itu orang itu dikatakan sebagai sudah tidak hidup di dalam kegelapan. Dia menerima terang. Terang itu dari sorga, tidak dari dunia. Jadi semua orang yang hidup dalam kasih, dia memiliki terang. Iya. Iya. Kalau jadi begitu, yang di bawah Islam juga kasih terang dong. Kalau itu kembali lagi ke kasih-kasih. Ini Bang Suki yang permasalahannya yang bukan dari dunia, yang dari surga. Itu kan yang Yesus bilang tiada seorang pun yang turun dari bagaimana narasinya ya? Tiada seorang pun yang mengenal Allah kecuali dia yang turun dari surga, begitu. Iya. Nah, sekarang di ayat ini Yesus mengatakan, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Iya. Di 16-nya, diulanginya lagi. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Tidak ada di sini yang disebut kasih, tidak ada juga disebut tentang yang jahat, dan sebagainya. Ini yang kita permasalahkan, yang bukan dari dunia ini siapa? Tidak ada juga terang-terangan di sini. Iya, jadi begini Bang Al. Poinnya sekarang harus yang diperhatiin ya, kita fokusnya. Allah itu kasih.
Oh, kasih Jadi lagi. segala sesuatu yang diajarkan itu adalah kasih sebenarnya. Mau diujabarkan bagaimana dengan kalimat kata yang berbeda, tetapi intinya sebetulnya kasih. Oke, Gitu. gini Bang Suki, Nah, kami dia itu sebagai terang. Oke, kami itu penasaran Bang Suki, Iya. sebagai orang Islam yang seakan-akan tiada kalimat kasih-kasih, anggap sajalah tidak ada ya. Karena kalau Kristen itu kan ketika ditanya ajaran apa Yesus yang diikuti, tidak ada lain tuh kalimat pasti kasih itu. Benar, Coba Bang. kira-kira di dalam Kristen itu kira-kira apa ajaran kasih yang tidak ada dalam Islam? Coba. Ya itulah, makanya saya bilang begini Bang, Alkitab ini mengakomodasi seluruh manusia. Pertama, yang perlu dicatat, baca di Yohanes 1 Bang. Ya, ini saya baca nih, ini buat semua kok, bukan buat orang Kristen, bukan, semua manusia. Jadi, Yohanes 1 ayat 29. Ya, gimana? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dunia. Selesai, semuanya sudah dihapus Bang. Oh, Maksudnya, anak domba lagi ya. iya kan penebus Bang. Domba itu kan kalau di Taurat itu kan menebus dosa per satu orang ya. Tetapi anak manusia ini, domba Allah yang dari sorga ini menghapus dosa dunia. Dari Dosa Adam dunia. sampai iya. Bose. Jadi semuanya ini termasuk Bang Al-Hidayah, kita semua telah ditebus. Selanjutnya ya, karena Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam. karena Ya, lanjut. ya, Iya, tadi Bang Karena- Suki saya putuskan dulu supaya nanti ke teman-teman muslim yang lain. Intinya boleh. begini Bang Suki. Ketika saya bertanya kepada, jangankan Bang Suki ya, pendeta-pendeta juga saya tanya. Di manakah tertulis ajaran kasih di dalam kekristenan yang tidak dilakukan oleh Islam? Itu pasti nanti datangnya jawabannya ke anak domba yang disembelih, penebus dosa dunia, dan apa kata yang muter-muter lagi tuh. Sebab itulah teman-teman, kenapa saya itu tidak bertanya kepada Kristen, kenapa begitu. Sebaliknya, dalam Islam kalau ditanya ajaran kasih apakah dalam Islam yang tiada dalam Kristen, contoh Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja tidak ada di Kristen. Artinya apa Nah, tuh, Bang? jadi kalau Islam bernarasi kasih, bukan saja dengan perkataan, tetapi juga disertakan dengan data, fakta, realitas. Tetapi kalau dalam Kristen, kasih, giliran ditanya kasih apakah di Kristen yang tiada dalam Islam, ya hanya tinggal mari kita berputar-putar. Nah, ini yang menjadi masalah. Ini Bang, Putar-putar di sana maksudnya ya. silakan Bang. Bang, ini Bang siapa ini? Bang Sedar, aduh si Bang Arius ini. Arius, siapa ya? Arius kah? Bang Sedar Arios. Arius. Selamat malam Bang. Selamat Gimana malam. kabarnya? Bagaimana kabarnya? Baik-baik. sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, silakan teman-teman Muslim. Ini kebetulan kita kedatangan tamu ini yang luar biasa. Mereka ini sebenarnya orang yang santai-santai gitu. Jadi jangan kita bernarasi yang memaksa sehingga perdebatan Bang ya. Kita santai aja. Ingat kita ini Muslim rahmatan lil alamin. Jadi kita bernarasi yang sesuai dengan Bang. data. Saya ingin belajar ya mendengar. Iya, Jangan bagus, tanya bagus. saya lah. Oke, silakan teman-teman Muslim. Di sini ada Bang Rio, Bang Elis, Bang Padli, si Bang Mutazam ini si Bang Darman kah? Saya Bang Darman? Muhammad Fauzi yang dari Malaysia. Sama si Bang Cicak. Oke, silakan tafadhal semuanya. Saya moderator. Bang Suki, Iya. Bang Suki, saya mau tanya, ini kan temanya tentang ajaran kasih. Kira-kira kalau membunuh ibu kandung itu termasuk ajaran kasih atau berdurhaka atau berdosa? Ya membunuh ya berdosa, Bang. Bukan kasih. Membunuh istilahnya mencabut nyawanya itu. Iya, kalau ada anak membunuh orang tuanya, jangankan orang tuanya ya orang lain aja kalau dibunuh dia udah salah, dia jahat. Apalagi orang tuanya yang Oke, melahirkan, kan gitu ya. Oke, betul. Ya, setuju, saya setuju itu. Betul. Setuju kan? Oke. Boleh Saya kunci ya. boleh nanya Ya. satu Bang Suki.